Halo semuanya. Hari ini gue kedatangan teman-teman dari YouTube yang berjudul Nerd Review. Di sini ada Rizky, ada Mike juga. Gue dikasih sajen sama mereka karena mereka datang-datang bawain gue PC ini. Gue tuh ngefans banget sama Evangelion soalnya. Gue suka banget dari ini Evan 01 kan. Dari ceritanya segala macam, filosofinya karena dia banyak ngambil dari filsafat kan. Apalagi pakai judul-judul episode kan ada hubungannya juga sama filsafat kan. Jadi gue suka banget, senang banget. Kita akan bahas ini nanti ya. Karena biasa Reza kan tim kreatif gue. Pas gue tahu gue mau dikasih sajen ini nih, Reza bilang, "Bang, tapi gue pengen pembahasannya tuh kayak gini." Terus dia kasih lihat pertanyaan di situ. Dia bilang, "Boleh nggak kalau awalnya gue nanya, bisa nggak orang nerd dan introvert nge-YouTube punya penghasilan dari sana?" Lu udah dijudge sama Reza. Langsung lu parah lu, Ja. Masa lu nanya nerd dan introvert bisa punya penghasilan, berarti lu mengklaim mereka nerd dan introvert dong. Nama channelnya itu. Oh bener juga. Tapi nggak nerd review kan? Yeah. Bukan nerd dan introvert review kan? Bukan. Kok bisa merasa dia introvert? Kan diksinya nyerempet-nyerempet sama. Nggak semua nerd itu introvert dong, iya kan? Iya. Lo introvert nggak? Nggak tahu sih. Iya, Nggak pernah mau ngetes ngaku, juga. kan? Nggak pernah. Enggak, karena gini, menarik juga ininya Reza, pertanyaan Reza. Emang bisa ya kalau kata, gue ngerasa gue introvert kalau gue, karena gue ngerasa capek ketemu orang apa segala macam. Emang terus banyak yang nanya ke gue, kalau gitu ngapain lo stand up? Itu kan depan banyak orang. Tapi emang gue juga capek, abis stand up gue udah nggak mau ketemu orang tuh biasanya, besoknya gue tidur lama gitu kan. Tapi ada juga yang nanya soal kamera. Lu kan berdua mungkin bilangnya nerd lah apalah, berarti kan lebih suka di rumah baca buku gitu kan ya. Definisinya itu kali ya. Baca buku sih udah enggak ya. Iya. Berarti ketika kalian bikin nerd review, nerdnya itu definisinya apa tuh? Kenapa kalian bilang nerd review? Oh, pas pertama bikin itu sebenarnya kan kita ini bukan Kacamata. yang iya kacamata. Kenapa nggak lensa review kan? Kalau itu gara-gara teman kita waktu pas kita bilang kita mau bikin channel YouTube, dia ngatain kita, nerd lu dasar ya. Dasar Siapa itu culun." orangnya? Ada lah. Pokoknya yang namanya Ican nonton ini. Oh, adalah namanya Ican ya. Anda yang bikin nama nerd. Daerah mana dia tinggal tuh? Pulau Raya. Oh, Pulau Jangan Raya, samperin. Ican. Pulau Raya. Tapi ya berarti dia ngatain lo nerd. Iya. Kenapa dia ngatain lo nerd? Pasti ada variabel-variabel yang berkaitan sama itu kan? Ya suka sibuk Iya. sendiri sih sebenarnya, kayak main game lah atau ngutak-ngatik gadget lah atau segala Kayak macam nerd itu. banget gitu ya. Iya. Kayak gue Iya. dulu juga sering dikatain gitu. Dulu gue pakai kacamata juga soalnya. Oh iya, sekarang Iya, enggak. sekarang udah enggak gitu. Cuman maksud gue adalah ketika lo bilang lo nerd review terus ada temen lo bilang lo nerd gitu kan. Banyak juga yang bisa nanya, emang seorang kutu buku tuh bisa ngomong depan kamera? Apa gimana? Awalnya gimana? Ya buktinya bisa sih karena Dulu canggung Karena nggak? banyak cut. karena banyak aja. Karena banyak cut tuh aja. Banyak Enggak, cut. kita Oh, kita gitu. awal-awal juga nggak bisa ngomong depan kamera, dan kalau dilihat video-video kita di awal itu bener-bener kaku banget. Oh, Ini karena iya. udah bertahun-tahun. Dari akhirnya 2018 kan? 15. Oh, 2015. Ya, dari kuliah Iya, dulu. dari kuliah itu. Tapi kadang banyak orang-orang ini yang ada rasa takut bahwa ketika kamera nyala tuh takut duluan. Kok lu bisa kayak tahan bahwa gue lakuin lagi terus? Sejujurnya ya, gue sampai hari ini prefer kalau misalkan baca skrip daripada ngomong depan kamera sih sebenarnya. Oke. Kayak kita video pun ya paling cuma intro sama outro-nya aja yang depan kamera, sisanya kita baca skrip karena kita lebih prefer ngetik skrip duluan gitu kayak sendiri terus nanti baru dibaca. Oke. Tapi dulu lebih parah dong. Iya, Dulu lebih kayak parah. kamera nyala, lo langsung berdua apa sendiri-sendiri? Dulu berdua sih mulainya. Langsung Langsung berdua. Itu pas kamera nyala dua-duanya kayak Bisa langsung dicek video pertama kita. Halo YouTube. semacam ada hello YouTube. Masih Iya, gitu. ada kayak gitu. Terus lama-lama berubah. Tapi belum, ya WhatsApp my friend belum pernah sih. Oke, masa apa? 2017 pernah tuh. Sekarang udah gak ada intro lagi sih. Iya, Langsung sekarang udah ada ada intro lagi. Terus kok bisa pada akhirnya kalian nyaman dan enjoy itu momennya apa tuh? Karena banyak aja, karena sering, lama-lama nemu sendiri? Atau ada kata-kata orang yang bilang lo harus lebih pede lah, harus atau belajar di mana? Gitu? Oh banyak, kalau nyuruh kita lebih pede, lebih luas depan kamera banyak yang bilang kayak gitu. Tipsnya apa yang paling berguna nih? Siapa tahu ada orang di luar sana yang masih takut juga depan kamera. Ada satu tips nggak yang kalian tahu menurut kalian tuh ini ngebantu banget nih? Gitu? Anggap aja itu orang sebenarnya. Kamera itu kan kadang-kadang kita kalau ngomong sama kamera kan kayak kita ngomong sama
alat Benda. kan, nah, sama Iya, benda iya, kita iya. kaku di situ kan. Jadi kalau ketika kita ngomong face to face sama orang kayak gini kan kita nggak ada Enjoy aja sih. kita kebawa suasana aja. Oke, ya mungkin kan itu kamera kali ya. Kamera terus kayak lu ngerasa, ini siapa yang gue ajak bicara gitu. Iya, Oh mungkin itu juga dia. jangan terlalu takut salah juga karena kan bukan live gitu. Kalau misalkan udah salah ya tinggal ulang lagi. Terus apa yang ngebuat kalian ngeklik nih? Ini kan 2 orang, katakanlah satu temen lu si Ical bilang nerd gitu kan. Apa yang kalian kenapa ngeklik nih menurut kalian? Dulu kita SMA bareng loh. Satu saya Satu SMA terus kita sama-sama nerd di SMA. pernah Ya, dibully nggak kalian? Pernah dibully. Pernah dibully. Dibully gimana? Dibully macam-macam Lu sih. bayangin lagi. Kayak lu ngapain sih capek-capek belajar gini. Ah lu kerjaannya nggak pernah nongkrong kayak bla bla bla. Lu sibuk sendiri Kita kayak bertiga gitu. cocok guys. Ya. Apa gue gabungnya ya nerd review? Sama setiap ngomong kita nggak pernah nyambung gitu loh. Kita ngomongin apa, mereka ngomongin cewek gitu. Dan gue dulu nyaman di SMA sama si Rizky karena gue punya temen ngobrol gitu jadinya. Yang sama-sama Kita nyambung, seneng kita nyambung. teknologi, sama-sama seneng kayak ya pop culture dan lain-lain. Iya. SD. Ini SD ya? Iya. SD gue pakai kacamata kan? Hah. Terus apalagi dulu tuh kacamata gue yang ada talinya itu. Sama gue juga. Sama lu juga. Diambil sama temen gue, ditendang dong sama dia. Gitu. Iya. Gue nggak separah itu sih. Berarti kalian kenal di SMA? Iya, Ya. kenal di SMA. Oke. Itu satu kelas apa gimana? Enggak, kita nggak pernah sekelas malah. Kita pernah ikut klub robotik namanya. Iya dulu itu Nerd kayak gila isinya lu nerd emang, doang parah sih lu. gitu robotik. Iya, klub robotik. Itu kan pakai programming terus nanti Iya, robotnya bisa rakit-rakit ngapain. robot. SMA mana itu? SMA 46 46. sini. Oh udah ada. Udah ada. Kayak klub robotiknya mah udah nggak ada kali sekarang ya. Apa Nggak masih tahu ada? sih, tapi dulu emang pas kita Iya, iya. datang klub robotik itu baru Oke. Berarti kenal di ekskul. ekskul. Oh, berdua di ekskul gitu. Kok bisa, kan teman ekskul pasti banyak. Kok bisa kalian jadi klubnya tuh di bagian mana? Dia rumahnya deket. Gue pulang sekolah sering Pragmatis matiin dia. juga ya, lu ya. Sesuai ini ya, fungsi aja ya. Iya. Sesuai fungsi. Rumahnya dekat. Iya, Rumah di mana? Yang kaki dari Kalau gue di Panglima Polim. Panglima Polim. Iya, sini. Lu di? Gue rumah jauh di Cinere. Lah katanya lu deket gimana sih? Gue enggak, Nggak. rumah deket tuh maksudnya deket dari sekolah. Oh, Oh Jadi gua iya, bisa. 46 blok A, sama-sama blok A sama bener. Jadi gue pulang kadang ke tempat dia dulu gitu, Iya. main Dota atau apa segala. Iya. Karena biasanya kalau teman sekolah yang rumahnya deket sekolah tuh jadi base camp tuh. Iya. Iya, kan? iya. Iya kan? Iya. Suka diinepin. Iya. Suka Suka nginep juga tapi? ditongkrongin. Nginep sih enggak sih, tapi Enggak kayak ya? teman-teman dia sering datang juga. Terus keputusan untuk bikin channel YouTube, which is ini 5 tahun lebih kali ya, 7 tahun lalu gitu. Itu di mana gitu? Dan kita pasti pas kuliah kan Itu keputusan. kita lost kontak lama Oh, sih. kita udah lost kontak lama. Terus habis itu kan lagi reunian. Iya. Dia datang, tiba-tiba nanyanya langsung, masih suka komputer nggak? Langsung nanya gitu. Iya, belum ada apa kabar, belum ada ya langsung. Masih suka komputer ya? Nggak, ya. Iya, kira-kira gitu. Itunya baik. Kira-kira. Terus habis itu kita ngomongin komputer lama, habis itu dia bilang cobain yuk bikin Channel YouTube. Channel Iya. YouTube. Kok random juga lu ya? Iya, dulu. Emang random orangnya. Dulu gitu. pokoknya gue udah semester 6 kan kapan itu. Udah tinggal setahun lagi kuliah. Ya daripada stres mikirin skripsi terus ya udah bikin aja iseng-isengan channel gitu gue mikir. Tapi kalau gue sendiri kayaknya males juga ya. Iya, Mending iya, gue cari iya. temen gitu. Pas banget pas hari itu ada reuni, udah ketemu Rizky. Weh, sasaran empuk nih. Yuk kita jadiin channel aja yuk. Oke. Iya. Emang dia pragmatis banget ya orangnya. Kirain pertama itu cuman basa-basi, cuman kayak ya udah besoknya udah lupa gitu. Nggak taunya beneran besoknya datang ke rumah. Bener-bener dia langsung datang ke rumah dan langsung jadi tuh channel. Maksudnya langsung bikin, akunnya langsung bikin. Iya, soalnya Hebat ya. review barang yang ada aja gitu. Kenapa lu nggak sendiri? Iya. Karena emang lebih seru berdua kah atau gua nggak mungkin bisa ngelakuin ini sendirian kah atau apa tuh? Apa yang dicari tuh? Ya more brains, more power kan. Lebih banyak kreativitas pasti kalau berdua dan juga lebih banyak manpower sih. Dan bikin YouTube itu kan apalagi YouTube berdua ya, itu kan untuk jangka panjang ya. Pasti kan butuh kepercayaan juga kan. Kita kan nggak pernah tahu orang yang kita ajak kerja bareng gimana. Tapi karena kalian temenan lama jadinya udah saling percaya apa gimana? Kurang lebih gitu sih ya. Oh. Sisanya karena kita awal bikin YouTube itu nggak ada pikiran untuk uang dulu, jadinya kita sistem percaya-percaya aja. Tapi sistem percaya-percaya ajanya itu ke bawah sampai 7 tahun akhirnya. Oke, pelan-pelan jadi Dari awal emang kita passionate soal teknologi kan sebenarnya. Sampai sekarang pun kita ya kalau lihat barang baru masih seneng banget gitu. Wah ada barang baru untuk di review gitu. Kadang
justru kita seneng kalau misalnya kan dapat barang yang akses awal gitu segala macem. Jadi Iya. Oke, terus kan di sini banyak banget YouTube channel lain yang ngebahas teknologi ya. Salah satunya mungkin teman gue juga, David Gadgetin kan. Iya, pasti. Kalau kalian pembedaannya apa? Gimana cara kalian membedakan diri dari teman-teman reviewer teknologi lain? Dari barang-barang kita review udah agak beda sih ya. Dari barang-barangnya sama cara pembahasannya sih. Kalau misalnya David Gadgetin kan dia maunya membawanya itu secara santai kan. Fun gitu lah. Fun bawanya, tapi kalau misalnya kita lebih ke arah teknis. Teknis juga ada gitu, tapi tetap singkat video-videonya. Ya. Kok bisa kalian bahas dari sisi teknisnya padahal dari background pendidikan juga nggak di IT ya? Kalau nggak salah lu di kedokteran hewan. Maaf. Itu siapa? Lo di binus apa? Accounting. Accounting. Oke. Kalau lu Farmasi UI kan? Kok bisa beda banget gitu? Itu farmasi itu termasuk susah tau? Iya sih. Lo belajarnya pusing banget pasti. Pusing sih. Makanya daripada terlalu pusing, sekalian bikin side project yang fun gini sih dulu awalnya. Tapi kan udah lulus kan? Pada saat kita bikin channel dulu, Belum lulus. Nggak, tapi sekarang udah lulus dari Udah farmasi lama, UI udah kan? lama. Apa yang lo pakai dari MIPA ini? Nggak ada? Dulu sih skripsi gue ada hubungannya sama kimia komputasi ya. Jadi kayak Kimia komputasi. jadi sebenarnya juga involve komputer dan teknologi juga. Tapi kalau day to day di YouTube, pekerjaan nge-review nggak terlalu banyak kepakai. Iya, kalau ilmu farmasi sih udah nggak kepake Udah lagi pasti sih. nggak ya? Gue ngitung ininya aja sih, Counting keuangan kan? gua. Ya ini kepake nih. Kepake. Ledgernya ini nggak balance nggak gitu Iya, kan? kayak Ya, gitu. ini balance apa nggak? Kepake, kalau counting kepake. Lu nggak mau nyampurin apa gitu di studio lu? Bikin obat ya. Bikin Oke. obat. Oke. Terus nih, gua nggak tahu nih kalian nyaman nggak ya nge-share ini ya. Tapi ini ada pertanyaan juga nih. Berapa penghasilan Nerd Review per bulan? Sebenarnya cukup untuk kayak keluarga anak dua cukup, Ya, untuk kita anak berdua bisa sih Ya, ya. kita udah bagi dua. Untuk basic, Bagi dua, terus masing-masing punya keluarga, anak dua mungkin masih bisa lah. masih bisa. Iya, ini intronya panjang bener ya. Jadi berapa nih kira-kira? Cukup dibayangkan imajinasi. Oh iya. Oke. Penghasilan per bulan dari Nerd Review, dari YouTube dan hal-hal yang terkait dengan itu cukup untuk punya keluarga dengan 2 anak. Iya. Dua anak, dua-duanya sekolahnya di international school. Itu mahal loh. Gue kan lagi belajar sekolah ya. Nah, International school tuh mahal banget sih. Oke, terus rumahnya di mana ceritanya nih si orang ini? Rumahnya ya di mana ya? Di Kebayoran Baru, Wih. tapi cuma 10 meter persegi gitu. 10 meter. Ada mobil nggak? Ini ceritanya si keluarga ini. Ini Oke. gara-gara dia bikin keluarga jadi bayangin keluarga. Oke. Punya mobil nggak keluarga ini? Kalau punya mobilnya apa? Mobilnya apa ya? mobilnya expander kali ya. Expander masih oke lah ya. 1, 2. Agak sama REV aja deh. Wah, dia REV itu apa? REV, dia pakai itu yang guling itu Kan loh. anak Oh, lu anak, suka nah, EV. anak kecil berdua masih cukup loh di belakang itu. Bener. Oke, berarti secara konkret nih mungkin kira-kira kalian bisa lah untuk full time di sini lah ya. Iya, Ya. bisa. Maksudnya penghasilan Nerd Comfortable Review lah. ini Ya. Comfortable untuk bisa mencukupi untuk ini sebagai full time. Iya. full time. Oh, oke. Karena kan dilema banyak teman-teman yang baru mulai YouTube kan, wah pemasukan gua nggak mencukupi Oke. buat Bener. diri gua, mending gua kerja di sini, kerja di situ gitu. Ternyata kalau kalian udah aman lah, dalam artian ini bisa lo full time fokus di sini tanpa harus mikirin penghasilan lain. Bisa, gitu. bisa. Tapi apa rahasianya? Gimana caranya kalian numbuhin sebuah YouTube channel yang nggak ada uangnya sama sekali, sampai kalian bisa kayak sekarang gitu, bawa videographer, bawa sofa sendiri. Jadi buat bukan Dulu ya? kebetulan ya, kesuksesan kecil awal kita itu dimulai dari Asus juga. Oh, gitu. iya. Jadi gue mau curhat bentar nih ya. Boleh. Agak dongeng bentar nih. Nggak apa-apa. Ceritanya gue dulu di UI punya temen. Heeh. Punya laptop baru ke kampus gitu. Iya. Terus kayak, wih tuh anak punya laptop baru. Gue lagi nggak ada barang review nih tapi sekarang ya. Udahlah gue palakin aja dia kayak, bro, gue review laptop lo ya gitu. Gue review ya, oke. Ntar gue beliin deh Starbucks atau apa. Oke. Oke. Ya udah terus review. Pada saat itu Asus ROG GL series pada zaman itu kayak laptop gaming sejuta umatnya. Kebetulan Ini- di review di YouTube belum ada yang review dulu. Mahasiswa tajir lah ini. Iya, terus ya udah review gitu. Tiba-tiba viewsnya gede kita kan. Oh Iya. gitu, berdua reviewnya? Oh enggak, maksudnya bikin
bikin pas video pada sendiri. saat itu videonya gue sendiri sih. Oke, tapi rame lah. Iya rame lah. Oke. Ukuran rame ini berapa pada saat itu? Pada saat itu bisa puluhan ribu views itu udah rame. Oke, itu rame lah. Itu rame. Oke. ya. Terus. Terus berapa saat kemudian ada nih orang Asus. Namanya Ridwan Hanif Rahmadi. Oh Pada iya, saat itu dia masih kerja di Asus masih tuh. kerja di Asus, Iya. terus undang kita berdua. Ridwan. Kerja sama-sama Asus, udah mulai dari situ deh kita bisa dapat macam-macam gitu. Oh, oke. Karena gua kerja bareng Asus udah lama banget. Gua udah 7-8 tahun kali ya. Berarti udah sama kita lah ya. Iya. Kerja sama-sama Asusnya. Enggak, lebih lama gua. Wah, jadi saingan. Senior. Mana yang dulu lebih lama gitu. Iya. Enggak. Iya, gue juga cukup lama sama Asus juga gitu. Dan kita juga di kantor semua pakai Asus kan. Iya. Gue di rumah juga pakai Asus. Oke. Ini makanya nih. Jadi ini sajen yang kalian bawa ini sebenarnya waktu itu Asus pernah bilang ke gue kan. Mereka juga tahu gue suka Evangelion gitu. Gue suka banget sama Robot-robotan ini. Sama iya, karena gue main ini dulu tuh awalnya dari kecil. Ini kan dari series gue zaman kecil kan, Oke. dari zaman gue SMP apa 90-an SMA. Iya. Terus gue waktu itu nggak ngerti sama sekali gue. Kayak ini anime apa? Kok dark banget gitu. Zaman Kayak itu kita ngeliatnya depresi banget gitu. Abis itu lama-lama setelah gue kan suka baca ya, baca banyak buku, terus kok judul-judul episodenya ini kok ada hubungannya sama filsafat gitu. Terus gue mulai ngerasa arti dari filosofi dari seriesnya, soal si Ayana Mirei-nya, kenapa dia kayak gini, Shinji-nya kenapa. Iya, Shinji-nya kenapa. Gua wah gila, ini ternyata bisa sebuah anime punya kedalaman yang begitu kompleks gitu. Jadi gue ngerasa ini pertama kali gue tahu anime itu bisa buat orang dewasa gitu. Oke. Karena referensi gue kan waktu itu nggak banyak ya. Dikirain kalau gambarnya kartun itu cuma buat anak-anak Iya. otomatis ya. Iya. Gitu. Oke. Saat itu gue bilang, oh anime itu bisa jadi sarana untuk sebuah gagasan yang jauh lebih kompleks dan lebih dewasa ketimbang yang gue kenal, which is kartun buat anak-anak gitu. Oke. Jadi gue jatuh cinta banget gue. Lu bawain gue apa? Karena katanya waktu itu kan Asus sempat mau ini ngasih gue PC ini, Oke. ya kan? Terus lama tuh nggak ada kabarnya. Terus tiba-tiba bilang, kayaknya anak-anak nerd review yang mau rakitin deh Bang Radit, nanti dia mampir sambil bawa PC-nya. Terus lu datang ke sini nih. Ini katanya di channel lu udah ada video. Udah ada Udah. video. Tapi lo ngerakit semua nih. Iya, rakit. Oh, oke, gimana ceritanya? Cerita ini apa ini? Lo bawain gua apa? Ini juga sebenarnya kita pertama kaget sih waktu pas kita Kagetnya dibilang- gimana tuh? Terkejut. Terkejut. Iya, terus kaget. Jadi waktu pas kita pertama dibilang katanya kita ada kolaborasi nih sama Evangelion nih gitu kan. Oke. Kolaborasi kayak apaan gitu kan. Pertama kita juga bingung mau yang kayak gimana, terus dibilang satu set PC itu bakal temanya Evangelion semua. Terus Gila. nggak kirain tadinya juga cuma satu set yang CPU-nya aja. Iya. Tapi ternyata Semua sampai peripheral semuanya, sama sampai Peripheralnya juga ya? monitor, itu semua pada tema Evangelion semua. Kita Keren sih. tertarik sih. Ini asli cuma mejanya doang nggak Evangelion? Ya, Iya Evangelion bener. Tapi ini juga petnya juga ya? Oh Petnya iya juga. bener. juga. Petnya juga Eva ya. Terus lo terima berarti dalam bentuk ininya? dirakit. Belum dirakit ya? Ya. Terus lo ngerakit di channel lo kan? ya. Apa aja nih? Kita mulai dari mana nih? Lo mau ngejelasin nih? Kalau yang pertama Komponennya. kita jelasin mungkin yang bukan Evangelionnya dulu ya. Oke. Pertama waktu itu kita dikasihnya prosesornya itu pakai Core i7 Oke. yang Gen 12. Oke. Terus yang Gen 12 itu dia udah punya spek yang kenceng lah. Pokoknya Core i7 kan kita udah tahu dari dulu udah kenceng, cuman yang sekarang Gen 12 ini udah yang lebih kenceng lagi. Oke. Sama dia lebih efisien juga karena dipisahin antara Core core sama gede, i-core-nya. gede, core Ya core small. gede sama core kecil. Terus Oke. habis itu yang paling kita ngena banget itu tema Evangelionnya pas kita ngeliat motherboardnya sih. Ini ya mobonya ya? Mobonya itu dia pakai Gokil yang ya? Z690. Nah, karena dia udah pakai yang Z690, dia nanti kalau misalnya Bang Radit mau ganti ke Gen 13 udah bisa, tinggal ganti prosesornya doang. Oke. Karena dia udah siap buat Gen Iya, upgrade 13 juga. Terus abis itu dia juga kalau misalnya mungkin nanti Bang Radit memang ada kerjaan yang butuh Thunderbolt juga dia udah ada motherboardnya. Oke, wow. Terus ya motherboard high end lah. Mereka pasti high end yang bakal dicap Evangelion sama Iya, mereka. gila sih. Yang paling keren pas kita ngeliatin ininya sih water coolingnya. Ini kacau sih. All Dia- in one water coolingnya ya. Dan itu ada gambarnya gimana cara? Ada Gue nggak ngerti monitornya teknisnya juga. gimana sih? Itu teknisnya seperti apa ya? Kok bisa ada monitor di situ ya? Gue baru pertama kali ngeliat nih. Panel LCD dimasukin aja ke dalam monitor, terus nanti
ada kabel yang menyambung ke motherboard juga. Kita ngeruteinnya tuh cukup panjang itu, udah kayak spaghetti kabelnya emang. Demi bisa dapat look seperti ini sih. Iya, kabel manajemennya Iya, luar Di biasa belakang ya. udah hancur-hancuran kita. Kalau gua mah udah nggak sabar gua pasti. Jadi kalau untuk airflow di sini gue ngerancangnya itu dia 3 fan di depan itu untuk ngambil udaranya ke dalam, terus ada 4 fan buat buang udaranya keluar. Oke. 3 fan yang di atas sama 1 fan yang di belakang. Oke. Jadi udah tinggal main aja lah. Udah suhunya udah kita tes udah oke lah. Terus berkat itunya juga GeForce RTX-nya juga ini yang gila sih. versi Evangelion juga. Sebenarnya grafik card ini sebenarnya bagusan kalau dia tuh yang madep ke vertikal, Oke. yang ngeliatin ke user. Karena gambarnya di atas. Cantiknya tuh di sini, ungu sama hijaunya tuh di bagian bawah. Oh gitu. Tapi karena nggak ada PCIe riser, jadinya akhirnya kita pakainya begini. Ini base-nya apa nih? RTX berapa ini? 3080. 3080. Ini RAM-nya nih? RAM-nya akhirnya ini yang 32. 32. Bukan 16 tuh, 16 kali 2 enggak? Iya, 16 kali 2 Oke. kan 16 kali 2 32. Pasti RAM-nya Betul. juga RGB semua. Betul, 16 kali 2 32 betul. Iya, Dan iya. kalau misalnya nanti mau nambah lagi juga masih ada slotnya 2 biji. Jadi kalau misalnya ditambah lagi jadi 64 juga bisa. Mestinya Udah DDR5. mentoknya berapa sih? 64 atau 128? Kayak 128. 128 bisa lah ya? 128 bisa. Kalau emang pengen lagi ya kalau misalnya mau ditambah aja ada slotnya. Pengen buka Google Chrome pakai 1000 tab gitu mungkin. Ya. Iya, itu cita-cita gue dari kecil sih. Tapi yang menarik ini storage ya berarti ya yang itu. EVA 1 ini apa? Storage-nya kan? Enggak, kalau Apanya yang EVA 1 yang mana yang ini kan? Ah. Yang EVA 1 ini sebenarnya hiasan dari casingnya. Casingnya juga gokil sih. Oke, Ini casingnya juga pas pertama kita lihat ini yang paling bagus dari semua komponen jujur Emang keren aja. sih. Nah, gue paling suka tuh emang sama casingnya karena nggak bohong sih. dia itu tetap menyimpan elegansi si Asusnya itu. Asus ROG-nya tuh tetap ada gitu ya. Cuman ditambahinnya tuh subtle aja, detail-detail kecil kayak ungu, hijau, terus di dalamnya gitu. Keren banget. Aduh, gue nggak bohong sih, ini gue ngiler banget sih, asli sih. Tapi untuk storage dia ada SSD 1 tera ya? 1 tera, NVMe PCIe Gen 4. Jadi yang ya kencengnya kenceng banget lah, kayak booting tek udah langsung nyala. Gue tuh dulu tuh masih hidup di zaman SSD jadi komponen PC tuh aneh aja buat gue gitu. Dulu kan yang gede-gede gitu kan. HDD dulu, Mas. HDD kan. Terus tiba-tiba SSD jadi ini malah harganya mahal banget lagi zaman dulu kan. Iya. Gila ya dulu. Sekarang Ya? cuma segede permen karet. Iya, kok bisa gitu ya? Gila banget ya. Berarti lo udah ngerakit PC ini dari SMA? Dulu Yes. kita suka ngoprek ini ya, PC-PC di Labcom Iya, SMA. iya Labcom SMA Lu kita bongkar PC-nya sekolah? Iya, Iya. sampai rusak dia. Jadi dulu pernah kayak salah masukin prosesor pas baru belajar rakit PC ya. Terus ini ada yang bengkok gitu, terus dilurusin lagi deh, bisa tapi Bisa? Bisa. Itu keringet dingin tuh pas itu? Udah keringet dingin. Kenapa, apa yang nyebabin kalian punya ketertarikan ke bongkar-bongkar PC ini ya? Nggak tahu sih sebenarnya teknologi kayak menarik aja gitu. Pada zaman Buat itu? kita kayak it enables us to do a lot of things. Padahal lab komputer itu ada hubungannya sama kalian, karena robotics makanya di situ. Robotik dan ya pelajaran komputer pun kan Komputerisasi juga. lah. Oh, terus seneng gitu Seneng aja ngebongkar, gitu. ngerakit. Iya. Terus akhirnya dia bisa nyala tuh kayak ada kepuasan sendiri. Iya, kayak Iya. dulu suka bongkar laptop isinya apa sih gitu, kayak seneng aja. Oke, bongkar laptop. Iya. Itu garansi habis tuh pasti kan? Iya. Kalau udah dulu- garansi habis lah pada zaman itu kan kita ya laptop tua gitu yang paling kita bisa. Make sense ya, menarik juga ya. Oprek gitu. Menarik. Terus PSU. Oh, kalau Power PSU supply. ini udah yang paling gede sih kayak berapa watt nih? Berapa watt? Oh, 1000. Hah? 1000 watt. 1000 watt. Tapi nggak sampai 1000 lah. Iya, Tapi kalau pasti pakai sih. wattmeter nggak akan sampai 1000 watt. Iya. Cuman gue dia- kaget juga gue. Cuman 1000 watt itu kayak buat Limitnya sih. limit amannya Limitnya, aja. iya. Kan sekarang kan RTX 4090 kan sampai 600 watt tuh. Jadi kalau misalnya mau ganti ke yang 40 series atau yang makan dayanya tinggi banget udah bisa. Jadi nggak perlu ganti PSU lagi. Iya. Gitu Tapi sih, tapi penggunaan wattnya berapa kira-kira? Feature mentoknya? proof. Kita kemarin nyobain itu sekitar berapa ya Jep ya? 600 kali, 700. Lu kok gini Lima. doang? Oh,
500-an. 500 ya, 500-an lah. Kalau lagi ininya Kan kita lagi. juga nggak overclock sih, jadi kayak Iya. Oh lah nggak aman-aman overclock aja. ya. Lu lebih nerd dari gue sih. Kayak gue ngopreknya itu gila sih. Kan ada orang yang ngoprek mobil gitu kan, pasangin turbo lah, Iya. gedein Bener, silinder bener, segala bener, macam ya. bener, Kalau bener. kita seneng ngoprek PC, laptop dan Iya lain-lain. iya iya. Oke. Terus keyboardnya. Ini Nah, keyboardnya nih. Kalau yang keyboardnya itu juga salah satu yang keren banget karena di sini konturnya kelihatan banget. Keycapnya ini kan ada ungu, ada hijau, ada yang bahkan ada gambarnya nih kayak di spasi Ini tuh ini. udah Ini terlalu kayak keren nih. keyboard mechanical custom yang dari sana udah di custom gitu ya. Ini kalau misalnya buat Evangelion lover ya emang temanya masuk banget Masuk gitu. banget sih. Makanya pas kemarin dibilang kita mau ngasih PC ke Raditya Dika gitu kan kata Asusnya, ya gue bilang ya udah yang Evangelion aja gitu. Iya, iya, Karena iya. kan angkatannya kan angkatan yang agak Nggak karena gitu umur. juga suka sih. Evangelion gitu ya. Iya, karena umur. Kita juga nonton Iya, Evangelion. kenapa nggak si Unyil aja laptop si Unyil? Itu angkatan gue juga tuh. Oke, terus headset. Ini apa ini headset nih? Kalau yang buat headsetnya, dia itu ada noise cancellingnya juga. Jadi kalau misalnya pas lagi main game itu terus ada bini mungkin lagi Ada mama manggilin makan lagi ya, nggak manggil kedengeran. nggak akan Oke, kedengeran gitu. oke. Jadi berguna banget kalau misalnya lagi ngambek pakai headset udah nggak usah dengerin Ini itu yang paling berguna sih. gitu. Kalau gua kan ruang kerja gua tuh di sebelah kamar tidur anak. Jadi supaya kalau gua kerja gua cepet tuh kalau mau ke kamar anak sambil main nanti gua balik lagi. Tapi kadang-kadang kalau malam itu kalau main gua kan nggak pakai headset. Jadi anak gua tuh suka marah-marah. Papa mau tidur gitu. Jadi dengan ada headset ini asik juga nih biar gua pakai juga nih. Ini semua udah terkoneksi dengan baik lah ya. Iya. Ya, ini Oke. udah sync lah pastinya. Kalau udah satu tema itu udah paling enaknya pasti bisa sync satu sama lainnya. Iya. Oke. Kalau padnya, ini Kalau mousepad nih. Nah ini juga padnya keren banget sih. Semuanya keren ya. Emang keren Tapi sih. kalau padnya, yang gue sukanya itu dia nggak. Tadinya pertama kan kita nggak tahu padnya kayak apa desainnya kan. Tadinya udah mikir, wah ini kayaknya bakal norak deh. Ada ungu sama hijau itu di dalam mousepad kan kayaknya Tapi kurang. too much ya? Ternyata pas dibuka dia nggak Mostly ada. tetap hitam sih. Mostly-nya hitam, terus cuman ada UI dari Evangelionnya aja gitu. Tapi gue bener sih, gue sepakat juga. Lu tadi bilang biar nggak terlalu norak apa segala macam. Kadang-kadang kalau PC gaming itu kan terlalu Iya. shiny Over the top banget gitu ya, kan. kayak wah on your face banget gitu. Tapi ini gue ngelihat dia agak subtle ya, Iya. Dia subtle. kayak halus banget. Tapi overall ROG banyak yang produknya emang ngarah ke sana. Kalau kita lihat Oke. laptop-laptopnya pun yang seri kayak Flow, Zephyrus itu udah low profile semua. Betul. Apa seiring dengan perubahan zaman juga kali Iya, ya? karena Mereka lebih gamer tone itu down kan ya. nggak cuma main game kan, banyak yang ada yang kayak ya sehari-hari ngedit video jadi profesional juga, ketemu klien segala macem, nggak cuma ngegame doang gitu. Intinya ya Bener. you play the game of life juga kan. Iya, iya, bijak banget ya lu ya. Biasa. Oke, mouse nih sekarang. Ini mouse apa nih? Lu bisa dicabut ya. Nah, Bisa dicabut. nih, jadi dia tuh pakai Chris wireless. Langsung. Oh gitu. Nggak pakai. Nah, oh dongle-nya masih di sini. Oh, Tapi ini dongle-nya wireless, belum jadi lebih enak kalau misalnya mouse-nya sendiri. Kita udah pernah nyobain itu kemarin. Berarti pas lagi wireless ini dia game kompetitif nggak akan terlalu banyak delay sih. Oh, karena kan latency kan kadang-kadang ngaruh tuh. Latensinya itu kalau misalnya main Oh, game ini. kompetitif kayak Overwatch, Valorant gitu kan, latency kan suka jadi ngaruh tuh. Nah ini kalau misalnya pakai yang dongle-nya ini kemarin kita nyobain main game kompetitif dia latensinya rendah banget sih. Oke. Itu yang enaknya. Bisa Sama- dipakai berarti ya? Sama ringan banget. Buat mouse wireless kan biasanya berat tuh. Biasanya yang Bener suka juga ya. main FPS gitu yang set. Nah, itu butuh Bener, kayak gini. bener. Terus tadi ada apa lagi nih? SSD enclosure. Apa nih? Ada SSD enclosure Dari itu mana barangnya? Ada nggak? namanya jadi enclosure itu bisa buat Enclosure itu cangkang. Heeh. dia buat naruh SSD di dalamnya. Ini tuh nggak ada isinya sekarang, tapi bisa diisi SSD. Nggak ngerti gue. Jadi tahu hard disk SSD eksternal kan? kayak Heeh. Hard disk eksternal itu kan ada cangkangnya, Iya. ada hard disknya. Heeh. Nah sekarang karena hard disk itu udah jadul, sekarang adanya SSD cangkang. Jadi ini Iya. cangkangnya SSD bisa diisi misalnya 8 tera gitu masukin sini bisa. Oke, berarti gue tinggal beli SSD-nya, Iya, masukin terus sini. komponennya itu masukin sini. Iya, masukin sini nanti bisa dipakai buat jadi portable drive gitu. Jadi Oh, lu, gitu. lu butuh banyak bawa data nih, banyak video 4K, 8K berapa jam gitu. Kalau ditransfer
via internet atau cloud mungkin nggak praktis, ya udah lu bawa aja pakai itu. Nyolokinnya di bagian mana? Pakai USB-C sih, ada kabel. Oh ini Itu USB-C. situ sih. Oh pakai kabel USB-C. Ini sih yang bakal kepake sih pasti. Ini gila sih. Ini kepake Sama banget videographer. sih. Hah? Udah ada isinya 1 tera. 1 tera. yang Oh ini iya, yang ini udah ditambahin 1 tera. Sorry. Aduh, buat ngedit, buat apa nih, mantep nih ya, buat kerja ya kan. Iya, Karena kalau zaman dulu kotak transfer itu footage, kan. iya. Iya kan, ini kotak kayak pasport apa Iya, itu iya. kan namanya tuh. Kan SSD sekarang kayak permen karet. Iya. Iya, Ya, itu iya, permen iya, karetnya iya. masuk ke situ. Dan sekarang ukuran segitu udah ada yang 8 tera. Jadi kayak bisa kalau mau di-upgrade nanti. Dan kenceng. Ya. Dia ada ininya nggak? Kayak kan biasa kalau SSD dicoloknya nyala gitu, dia ada bagian yang nyalanya kah? Ada. Ada juga? Ada. Oh ini ya nih, lampu-lampu ini. Karena ini Iya. ROG. Karena ROG biasanya nyala-nyala Wah emang. gila sih. Kacau sih. Tapi ini bagian mana dari Eva-nya ya? Itu, Ininya ya? Tekstur ininya ya? Yang Pattern. ini sebenarnya yang biasanya juga ada, tapi nggak warnanya nggak silver. Warnanya nggak silver dan nggak ada tulisan-tulisannya itu. Gue merasa kalau nih barang masuk ke dalam anime Eva ini nyambung-nyambung aja deh. Iya, iya, iya. Bentuknya ya. Ngapain juga sih Shinji bawa flash disk ya? Agak juga sih. Kali. Bawa SSD ya. Oke, monitor nih gimana nih? Kalau yang monitor ini dia udah sampai ke 165 Hz apa 270. 270 Hz. Resolusinya Dia- juga QHD loh. Iya, Jadi ini dia resolusi yang tinggi, 2K. refresh rate juga tinggi. Ini untuk main kompetitif banget sih. Kayak kalau misalnya mau main game yang kayak game kompetitif itu misalnya kayak Overwatch atau yang Valorant gitu. Ini salah satu advantage banget sih ngasih refresh rate sampai 270 Hz. Dan dia nggak cuma refresh rate tinggi, biasanya kan monitor-monitor gaming seperti ini kalau nggak pakai panel yang TN, VA itu nggak enak buat desain, buat ngedit video dan lain-lain. Apalagi buat Netflixan nggak enak gitu karena kontrasnya kurang. Ini Iya. kontrasnya bagus, dapat HDR juga karena dia pakai panel IPS. Jadi mau dipakai game, mau dipakai buat nikmatin konten sehari-hari, buat bikin konten juga enak. Oh, jadi ini best of both world lah ya? Iya, jadi dapat semuanya. Dapat semua. Oh, Tema Evangelionnya sih ada di bawah tuh kakinya. Dan ini juga ada RGB-RGB-annya lah. Iya, iya. Ini berapa inci ya berarti ya? 27 inch. 27 inci ya? Oh, wow. Kalau di ruangan gede gini sih kurang kelihatan gede ya, tapi kalau udah di kamar nih enak kok gede. Iya ya, 27 inci. Apa karena ini rasionya dia? Enggak, rasionya 16:9 Rasionya sama. 16:9. Tapi karena ini dia nggak ada bezelnya. Bezelnya Bener, tipis. bener. Sama sebenarnya dia juga rapi kok, di belakang ada kabel cover, kabel cover tapi kabel covernya ketinggalan di rumah gua, sorry ya. Oke. Wah, luar biasa nih, gila sih. Ini kacau sih. Jadi terima kasih banget ya teman-teman dari Nerd Review udah ngasih gua komputer ini, udah dirakitin juga. Kalau misalnya kalian tertarik juga ya, jadi informasinya adalah produk ROG X Evangelion ini dijual terpisah, jadi bisa dibeli per partnya. Jadi kayak misalnya lo mau beli headsetnya doang bisa. Cicil dulu aja. Cicil dulu, iya. Beli mousepadnya dulu. Dari semuanya, kayaknya yang paling menarik adalah keyboard ya. Oke. Kalau lo mau beli satuan nih, keyboardnya sih lo harus Keyboard, nyobain mouse sih. combo itu udah bagus sih. Iya, sama mouse-nya sekalian. Tapi nanggung headset juga. Habis itu monitor. Iya, nanggung. Semuanya lah. Mendang-mending. Tapi casing paling bagus kayaknya. Casing paling bagus. Iya, casing paling bagus. All in one-nya juga bagus sih. Semuanya deh. Kalau ini juga bagus. Oke, ini harganya berapa ya? Tahu nggak lo, Ja? Total satu set Heeh. itu 105 juta. 105 juta rupiah kalau mau beli langsung semuanya. Yes. Dengan komputer yang sama persis ya. Yang sama persis ini. Pokoknya kita kasih link di deskripsi kalau kalian mau lihat-lihat barangnya juga, mau beli satuan juga bisa. Oke, jadi makasih ya teman-teman Nerd Review ya. Sukses terus buat channelnya. Jadi kalau kalian mau lihat channelnya ada di Nerd Review, youtube.com/nerdreview, betul? Yes, betul. Bisa dilihat semua di sana. Pakai S belakangnya. Reviews. Iya. Oke, reviews dan reviews. Makasih juga buat Asus ya, udah kerja sama bareng kita udah lama banget sama teman-teman dari Nerd Review, sama gue, dan ini salah satu PC paling mantap yang pernah gue lihat karena gue cukup sering juga dikasih beberapa laptop sama komputer juga sama Asus, tapi ini another level sih menurut gue sih. Apalagi nih lo bawa apa nih? Nah, ini kita ada hadiah dari Asus. Widih. Buat Mas Radit itu adalah kaos Evangelion Wih, terima XL Itu ROG. untuk melengkapi setup ini. Jadi Ya. kalau udah main sama setup ini di rumah, pakai Pakai baju kaosnya itu. juga. Sekian aja gue ganti nama sih. Ya, sekalian. Seneng banget ya. Jadi Shinji gue ya. Thank you ya teman-teman ya. Makasih semua yang udah nonton ya. Dadah.